Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan latihan soal UTBK 2022 tentang fisika modern, yaitu materi efek fotolistrik. Oke, jadi kita bahas tentang konsep dari efek fotolistrik. Jadi konsep tentang efek fotolistrik. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa sih sebenarnya arti sederhana dari efek fotolistrik itu sendiri? Efek fotolistrik lebih tepatnya atau lebih sederhananya bisa dikatakan efek fotolistrik itu merupakan peristiwa atau fenomena terlepasnya elektron dari permukaan logam saat dikenai gelombang elektromagnetik. Jadi efek fotolistrik itu sendiri kalau bisa kita artikan sebagai peristiwa atau fenomena terlepasnya elektron, ya. Terus kenapa elektronnya bisa terlepas? Karena dikenai oleh gelombang elektromagnetik, ya. Ada kata di sini gelombang elektromagnetik. Jadi itu poin pentingnya. Sekarang kalau kita gambarkan ilustrasinya gini, ya. Kalau kita gambarkan ilustrasinya bisa kita buat modelnya seperti ini. Jadi misal kita punya logam, ya. Jadi kita punya logam. Di logam ini kan ada tersusun dari elektron-elektron, ya. Ada tersusun elektron. Selain elektron ada juga proton, ya. Tapi di sini yang kita amati hanyalah elektron. Elektron ini sebelum dikenai gelombang elektromagnetik, dia memiliki energi ikat, ya. Memiliki energi ikat atau bisa dikatakan sebagai energi yang digunakan oleh elektron untuk tetap berada pada logam tersebut. Oke. Jadi gitu konsepnya. Kemudian saat kita tembakan ya menggunakan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yang dimaksud di sini dia membawa foton, ya. Jadi dia membawa energi dalam bentuk foton, ya. Dalam bentuk foton, ya. Dia membawa energi dalam bentuk foton, energinya itu sebesar HF. Jadi besaran energinya sebesar HF, ya. Jadi membawa foton dengan energi sebesar HF. Kemudian dengan energi yang cukup, elektron ini dapat terlepas atau terhempas keluar dari permukaan logam, ya. Jadi dia dapat terhempas keluar, dia akan terhempas keluar dengan energi kinetik maksimum. Oke. Kemudian yang menjadi perhatian di sini adalah elektron dapat terlepas keluar memiliki syarat, ya. Jadi memiliki syarat atau bisa dikatakan itu menjadi syarat terjadinya efek fotolistrik. Jadi ada beberapa hal yang menjadi syarat terjadinya efek fotolistrik. Jadi terjadi efek fotolistrik itu adalah ketika elektron itu sudah terlepas dari permukaan logam ketika dikenai oleh gelombang elektromagnetik dengan energi HF, ya. Ada syaratnya. Yang pertama yang harus kita pahami adalah syaratnya supaya peristiwa ini dapat terjadi. Syarat yang pertama adalah frekuensi foton, ya, atau gelombang datang. Frekuensi gelombang yang datang, ya, itu harus jauh lebih besar dari frekuensi ambang, ya. Ambang atau misalkan frekuensi kerja yang ada pada permukaan logam itu sendiri. Syarat yang kedua adalah bisa terjadi peristiwa efek fotolistrik apabila energi foton, ya. Foton itu lebih besar daripada energi ambang logam, ya. Energi ambang logam atau biasa disebut dengan fungsi kerja. Biasanya istilah ini disebut dengan fungsi kerja, ya. Fungsi kerja. Itu syarat kedua. Kemudian ada syarat ketiga. Syarat terjadinya efek fotolistrik adalah panjang gelombang, ya. Panjang gelombang. Jadi panjang gelombang datang, ya. Panjang gelombang datang haruslah lebih kecil daripada panjang gelombang ambang, ya. Jadi ini 3 syarat, ya. Ada 3 syarat yang harus dipahami. Tetapi jangan lupa
jangan dilupakan ya, saya tambahkan ada poin keempat, walaupun itu tidak menjadi syarat terjadinya efek fotolistrik, tapi ini bisa membantu ketika ada soal yang berhubungan dengan efek fotolistrik, karena biasanya muncul ya, atau biasa dipertanyakan apakah intensitas cahaya yang datang itu mempengaruhi terjadi efek fotolistrik atau tidak. Jadi jawabannya intensitas ya, cahaya atau intensitas gelombang cahaya gelombang datang itu tidak mempengaruhi efek fotolistrik ya, tidak mempengaruhi peristiwa efek fotolistrik atau tidak mempengaruhi terjadinya peristiwa efek fotolistrik. Tetapi intensitas cahaya ini ya, intensitas cahaya menentukan jumlah elektron yang keluar dari permukaan logam. Jadi kalau intensitasnya itu dinaikkan, berarti jumlah elektron yang keluar dari permukaan logam itu akan semakin banyak. Sebaliknya juga kalau misalkan intensitasnya dikurangi, akan mengurangi jumlah elektron yang keluar dari permukaan logam. Tetapi tidak mempengaruhi terjadinya efek fotolistrik. Jadi kalau ditanya syarat-syarat terjadinya efek fotolistrik itu adalah: 1. Frekuensinya, kemudian kedua adalah energinya, yang ketiga adalah tentang panjang gelombangnya. Oke, inilah konsep dari efek fotolistrik itu sendiri. Dari konsep ini kita akan dapatkan rumusan ya, rumusan antara energi kinetik maksimum, kemudian dengan energi gelombang datang dan energi ambang ya. Dapatkan rumusan dalam bentuk EK max sama dengan HF dikurang dengan HF0. Jadi inilah rumusan yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini ya. Jadi inilah yang kita gunakan. Kemudian rumusan ini pula bisa diuraikan dalam bentuk persamaan lain. Biasanya bisa dirumuskan seperti ini ya. 1/2 MV kuadrat sama dengan HF dikurang dengan HF0. Jadi bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi nggak masalah. Oke, sekarang berarti kita akan selesaikan soal yang ini. Kita akan selesaikan. Terlebih dahulu kita hapus dulu ini ya. Jadi ini merupakan soal UTBK Fisika tahun 2021 kemarin ya. Jadi ini adalah soal UTBK Fisika tahun 2021 kemarin. Jadi kita akan gunakan persamaan yang ini, 1/2 MV kuadrat sama dengan HF kurang HF0. Tetapi terlebih dahulu kita harus uraikan karena di sini menggunakan konstanta ini Hc/E ya, ada hubungannya dengan muatan elektron, berarti kita akan konversi ya. Persamaannya kita akan konversi dalam bentuk yang lain. Karena di dalam soal yang diketahui adalah konstanta Hc/E sama dengan 12,4 kali 10 pangkat negatif 7. Jadi kita akan menggunakan nilai ini ya. Berarti nanti kita gunakan persamaan yang pertama ya. Jadi EK max HF dikurang dengan HF0. Ini kita uraikan ya menjadi Hc per lambda dikurang dengan Hc per lambda 0. Kemudian kita bisa masukkan nilainya di sini 1,03 dikali muatan elektron, karena di sini satunya elektron volt. Berarti kita kali muatan elektron. Kemudian ruas bagian kanan dan ruas bagian kiri kita bagi dengan E. Berarti di sini jadinya 1,03 sama dengan, nanti kita peroleh Hc/E dalam kurung 1/, lambda kurang 1/, lambda 0. Nah, jadi yang ini yang kita cari. Oke, berarti kita bisa ganti Hc/E menggunakan nilai yang di atas. Jadi ini hasilnya sama dengan 1,03 sama dengan 12,4 kali 10 pangkat negatif
dikali 1 bagi 400 nanometer, itu dalam satuan meter hasilnya 4 kali 10 pangkat negatif 7 dikurang 1/4 panjang gelombang ambang. Oke, kalau kita selesaikan ya, berarti 1,03 dibagi dengan 12,4 itu kita peroleh hasilnya sama dengan ini, hasilnya 0,083 kali 10 pangkat 7. Berarti ini sama dengan 1/4 kali 10 pangkat negatif 7 dikurang dengan 1/4 lambda 0. Maka ini bisa kita selesaikan menjadi hasilnya kita akan peroleh menjadi 1/4 lambda 0 sama dengan 1/4 kali 10 pangkat negatif 7 dikurangi dengan 0,083 kali 10 pangkat 7. Atau kita bisa ubah dalam bentuk 1 bagi 4 hasilnya kan 0,25. Kemudian ini tetap 10 pangkat 7, jadi pangkatnya jadi positif, dikurang 0,083 kali 10 pangkat 7. Bilangan eksponensialnya atau bilangan notasi ilmiahnya sudah sama, berarti yang kita kurangkan hanya 0,25 dikurangi dengan 0,083. Itu kita peroleh hasilnya sama dengan 0,167 kali 10 pangkat 7. Ini 1/1 lambda 0. Oke, yang dicari adalah panjang gelombang ambangnya. Berarti kita peroleh panjang gelombang ambangnya sama dengan 1 bagi 0,167. Ini kalau jadikan, kan harusnya bagi ya, berarti di sini jadi 10 pangkat negatif 7. Ini kalau dibagi kan pangkatnya positif, kalau dinaikkan di atas tetap jadi pangkat jadi negatif. Berarti yang kita bagi hanya 1 bagi 1,67. Kalau kita bagi hasilnya 1 bagi 0,167, itu kita peroleh nilainya setara dengan 5,98 kali 10 pangkat negatif 7 meter, itu satuannya. Berarti kita bisa simpulkan ya, hasilnya itu sama dengan 598 nanometer. Atau dengan kata lain ya, kalau kita ambil pembulatannya, panjang gelombang ambangnya setara dengan 600 nanometer. Berarti jawabannya adalah opsi D. Oke, jawabannya itu ya. Oke, jadi caranya gitu. Jadi di sini sebenarnya tidak sulit ya. Yang membuat sulit itu adalah menghitungnya saja ya. Jadi menghitung untuk dapatkan nilainya. Kurang lebih seperti itu. Tapi untuk mensiasatinya kalau soal-soal seperti ini, alangkah baiknya kita pakai pembulatan ya. Nanti di hasil akhirnya juga akan dapat pembulatannya itu dapat 600 nanometer. Oke, sekarang kita akan lanjut di soal nomor berikutnya. Di sini diberikan ada percobaan efek fotolistrik diperoleh potensial penghenti V1 untuk penyinaran dengan panjang gelombang 500 nanometer dan potensial penghenti 2 volt untuk penyinaran dengan panjang gelombang 400 nanometer. Jika panjang gelombang ambang untuk logam target sama 600 nanometer, nilai V1 sama dengan berapa kali? Nilai V1 sama dengan berapa volt? Oke. Jadi tadi di efek fotolistrik. Tadi di konsep awal efek fotolistrik saya tidak bahas berhubungan dengan potensial penghenti ya. Jadi persamaannya kan dituliskan seperti ini. EK max sama dengan HF kurang HF0. Sebenarnya EK max ini bisa kita ganti menggunakan potensial penghentinya atau elektron dikali dengan potensial penghentinya, itu sama dengan HF dikurang HF0. Jadi persamaan yang kita gunakan menjadi persamaan ini ya.
untuk tipe soal yang kedua ini. Oke, coba kita cermati kembali soalnya. Di sini untuk potensial penghenti yang pertama, panjang gelombangnya adalah 500 nanometer. Potensialnya 2 volt untuk penyinaran dengan panjang gelombang 400 nanometer. Dan potensialnya 2 volt untuk penyinaran dengan 400 nanometer. Oke, jika panjang gelombang ambangnya sama, yaitu 600 nanometer, nilai V1 sama dengan berapa? Berarti di sini yang ditanyakan adalah potensial yang pertama digunakan. Nah, ini soalnya perbandingan ya. Kalau perbandingan otomatis yang konstan itu kita abaikan. Yang konstan di sini adalah E, kemudian dan H. Ya, yang kita abaikan itu. Sehingga nanti kita dapatkan hubungan V0-nya itu sebanding dengan nilai F itu kan di sini C per lambda ya. Di sini menjadi kemudian C per lambda 0. Sementara C ini juga kan konstan, berarti kita bisa tuliskan atau rumusan yang akan kita gunakan nanti menjadi V0 sama dengan 1/, lambda kurang 1/, lambda ambang. Oke. Jadi rumusan ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Oke, kita lanjutkan. Kita selesaikan persoalannya. Kita selesaikan menggunakan konsep perbandingan. Jadi V1 banding V2 sama dengan 1/, lambda yang pertama ya, dikurang 1/, lambda 0 bagi 1/, lambda yang kedua ya, dikurang dengan 1/, lambda 0. Nah, jadi panjang gelombang ambangnya itu sama. Yang berbeda hanya lambda 1 dan lambda 2-nya. Kita masukkan saja. Karena V1 yang dicari berarti tetap V1. Kemudian kita bagi. V2-nya adalah 2 volt. Sama dengan lambda pertama adalah 1/, berapa nilainya? Lambda pertama yaitu 500. Kita tidak usah rubah satuannya ya. Karena di sini sama. Menggunakan nanometer bentuknya perbandingan. Ini dikurang 1/600. Kemudian di sini 1/400 dikurang dengan 1/600. Oke, berarti bisa kita selesaikan atau bisa kita tuliskan dalam bentuk gini aja. Ini V1 2 ratusannya, nolnya ini kita coret saja karena bentuknya perbandingan ya. Berarti sisa 1/5 kurang 1/6. 1/5 kurang 1/6 berarti itu menjadi berapa? 6 kurang 5 ya. Dibagi dengan berapa? KPK-nya 5 dan 6 yaitu 30. Kemudian yang bagian bawahnya 1/4 kurang 1/6. Berarti 6 kurang 4 diper dengan 24 ya, KPK-nya dikali silang saya 4 kali 6. Otomatis kita dapatkan ya. Berarti di sini jadinya V1 per 2 sama dengan 6 kurang 5 1 berarti 1/30 jadinya di sini. Kemudian 6 kurang 4 2 ya. 2 diper 24 berarti jadinya 1/12 atau sama dengan 12/30. Maka kita peroleh V1 per 2 sama dengan, ini kita sederhanakan, kita bagi 6 ya. Bagi 6 dapatnya 2, bagi 6 dapatnya 5. Berarti kita akan peroleh nilai dari V1 sama dengan, kali silang aja, berarti 4/5 atau sama dengan 0,8 volt. Berarti kita sudah peroleh nilai dari V1-nya yaitu 0,8 volt. Hingga jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi C. Oke. Jadi soalnya gitu. Jadi ini merupakan soal tipe UTBK tahun 2021 ya. Jadi ini merupakan UTBK 2021 paket soal yang lain ya. Jadi itu mohon dipahami. Oke, jadi gitu konsepnya. Oke, kita lanjut lagi di soal yang
Ketiga, untuk efek fotolistrik. Permukaan sebuah lempeng logam natrium disinari dengan seberkas foton berenergi 4,43 elektron volt. Jika fungsi kerja natrium adalah 2,28 elektron volt, maka energi kinetik maksimum elektron yang dihasilkan adalah. Oke, jadi ini merupakan soal SNMPTN tahun 2012 ya. Oke, kita langsung bisa kerjakan atau kita langsung bisa selesaikan menggunakan rumusan pada efek fotolistrik. Tadi di soal yang pertama kita sudah membahas rumusannya adalah EK max sama dengan HF dikurang dengan HF0 ya. Yang ditanyakan energi kinetik maksimum elektronnya berarti EK max-nya, berarti hasilnya HF-nya itu adalah energi foton. Berarti yang ini ya, 4,43 elektron volt dikurangi dengan fungsi kerjanya ya. HF0 itu adalah fungsi kerja logam atau bisa dikatakan dengan energi ambangnya juga. Sini nilainya 2,28 elektron volt. Berarti hasilnya setara dengan 2, kita peroleh 2,15 elektron volt. Berarti jawabannya adalah opsi A. Oke, jadi soalnya simpel sekali. Jadi ini hanya hafal rumus kalau konsep soal seperti ini. Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya. Di sini diberikan sebuah frekuensi ambang untuk emisi fotolistrik pada kalsium adalah 7,7 kali 10 pangkat 14 Hz. Berarti di sini frekuensi ya. Frekuensi ambangnya. Jika sinar dengan panjang gelombang 3000 Armstrong, nah ini panjang gelombang datang pada permukaan kalsium, maka energi kinetik maksimum elektron yang lepas adalah, berarti kita bisa langsung cari ya menggunakan rumusannya, itu energi kinetik maksimum kita ubah menjadi H C per lambda, karena di sini diketahui panjang gelombang datangnya dikurang dengan HF0-nya karena diketahui di sini frekuensi ambangnya. Kita hitung hasilnya. Hanya bisa kita keluarkan dahulu, boleh ya. Hanya kan nilainya itu, ingat H itu konstanta Planck ya. Konstanta Planck itu nilainya adalah 6,6 kali 10 pangkat minus 34 joule sekon ya. Ini jangan dilupa kalau yang berhubungan dengan efek fotolistrik karena sering digunakan. Berarti ini kita peroleh 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 dikali dalam kurung C-nya nilainya laju cahaya di ruang hampa 3 kali 10 pangkat 8, kemudian dibagi dengan panjang gelombangnya 3000 Armstrong. 3000 Armstrong itu kalau diubah dalam meter nilainya 3 kali 10 pangkat negatif 7 meter ya. Ingat, 1 Armstrong itu setara dengan 10 pangkat negatif 10 meter. Nah, jadi ini tolong diingat satuannya. Jadi kalau 1000 Armstrong nilainya adalah 10 pangkat negatif 7. Oke, kita kembali ke soalnya. Dikurang ya. Dikurang dengan F0, frekuensinya 7,7 kali 10 pangkat 14. Jadi kita hitung ini jadi 6,6 kali 10 pangkat negatif 34. 3 bagi 3 hasilnya 1. Berarti ini menjadi 1 kali 10 pangkat, atau bisa kita tuliskan kan ini pangkatnya jadi pangkat 15 ya. Berarti kalau misalkan jadi ya pangkat 14, berarti di sini jadi 10 kali 10 pangkat 14 Hz dikurang dengan 7,7 kali 10 pangkat 14 Hz. Kalau sudah seperti ini tinggal dikurangkan bilangan pokoknya. Berarti kalau dikurangkan 10 kurang 7,7 itu nilainya 2,3. Maka hasilnya 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 dikali dengan 2,3 kali 10 pangkat 14. Ini maka kita peroleh sama dengan hasilnya 6,6 dikali 2,3. Kita peroleh hasilnya 15,18 dikali 10 pangkat negatif 20.
atau sama dengan 1,52 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Jadi jawabannya adalah EK max-nya sama dengan opsi A, 1,52 kali 10 pangkat negatif minus 19 Joule. Oke, jadi gitu konsepnya ya. Dan ini merupakan soal SBMPTN tahun 2014. Kita lanjut di soal yang berikutnya. Oke, di sini diberikan cahaya hijau mempunyai panjang gelombang. Jadi mempunyai panjang gelombang lebih pendek daripada cahaya merah. Intensitas yang sama dari kedua cahaya itu ditambahkan pada dua logam yang identik sehingga mampu melepaskan sejumlah elektron dari permukaan logam tersebut. Pernyataan berikut yang benar adalah, oke, saya jelaskan kembali konsep dari efek fotolistrik. Sebelumnya kita sudah bahas ya, syaratnya itu ada 3. Efek fotolistrik itu dapat terjadi, ada 3 syarat. Yang pertama, energi gelombang ya, energi gelombang datang atau energi foton itu harus lebih besar daripada energi ambang ya. Yang kedua adalah frekuensi cahaya datang ya, harus lebih besar daripada frekuensi ambang. Yang ketiga adalah panjang gelombang cahaya datang harus lebih kecil daripada panjang gelombang ambang. Kemudian ada pernyataan keempat yang harus, pernyataan keempat yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa intensitas tidak mempengaruhi terjadinya efek fotolistrik ya. Oke, jadi tidak mempengaruhi. Jadi intensitas yang sama ya tidak akan mempengaruhi peristiwa efek fotolistrik. Berarti tidak berpengaruh terhadap energinya, tidak berpengaruh terhadap frekuensinya, tidak berpengaruh pada panjang gelombangnya. Ini hanya menentukan jumlah elektron yang keluar ya. Jadi hanya menentukan jumlah elektron yang keluar, tetapi tidak menjadi syarat terjadinya efek fotolistrik. Itu konsepnya. Berarti kita bisa lihat ya, di pernyataannya sinar hijau melepaskan elektron dalam jumlah yang lebih besar. Ini salah. Kenapa? Karena di sini sudah dikatakan bahwa intensitasnya sama. Otomatis jumlah elektron yang keluar itu sama besar ya. Oke. Sinar merah melepaskan elektron dalam jumlah yang lebih besar. Juga salah. Karena intensitasnya sama, berarti jumlah elektron yang keluar itu sama. Kedua sinar melepaskan elektron dalam jumlah yang sama. Ya, ini disimpan dahulu. Opsi D, sinar merah melepaskan elektron dengan kecepatan maksimum yang lebih besar. Sinar merah melepaskan elektron dengan kecepatan maksimum yang lebih besar. Kita uraikan kembali persamaannya. Jadi, energi kinetik maksimum itu sama dengan H C per lambda dikurang dengan HC per lambda 0. Jadi kalau kita lihat sinar merah memiliki panjang gelombang lebih besar ya, memiliki panjang gelombang lebih besar. Jadi lambda yang merah itu lebih besar daripada lambda yang hijau. Ya, lambda yang hijau. Otomatis kalau kita hubungkan dengan energi kinetik maksimumnya, jadi energi kinetiknya si merah akan lebih kecil daripada energi kinetiknya si hijau. Oke, jadi konsepnya gitu. Karena panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan energinya. Atau hubungannya dengan frekuensi ya, berbanding terbalik. Oke, kita lihat lagi. Jadi ini salah, harusnya kebalikannya, harusnya sinar merah melepaskan elektron dengan kecepatan maksimum yang lebih kecil. Kemudian kedua sinar melepaskan elektron dengan kecepatan maksimum yang sama. Ini juga salah ya, ini sudah terjawab tadi. Jadi ini sudah terjawab bahwa mereka memiliki, ini bisa diuraikan dalam bentuk versi lainnya ya, bisa versi lainnya, bisa dikatakan bahwa kecepatannya yang merah lebih kecil daripada kecepatannya untuk sinar yang warna hijau. Oke. Jadi itu. Berarti untuk soal ini yang paling tepat adalah opsi C. Oke. Kedua sinar melepaskan elektron dalam jumlah yang sama. Kenapa? Karena intensitasnya sama. Di sini kata kuncinya. Intensitasnya sama. Ingat, intensitas itu tidak
mempengaruhi efek fotolistrik, tetapi menentukan jumlah elektron yang keluar dari permukaan logam. Jadi kalau intensitasnya sama, sinar yang digunakan berarti elektron yang keluar dari permukaan logam itu sama. Tetapi karena panjang gelombangnya beda, otomatis kecepatan keluarnya itu akan berbeda ya. Yang mana panjang gelombangnya yang lebih kecil akan menghasilkan laju yang lebih besar. Sebaliknya kalau panjang gelombangnya kecil kalau panjang gelombangnya besar akan menghasilkan laju yang lebih kecil ya gitu ya untuk elektron yang keluar dari permukaan logamnya. Oke, jadi gitu konsepnya. Kita lanjut lagi di soal yang berikutnya ya. Oke, di soal SBMPTN tahun 2013. Di sini ada pernyataan yang benar mengenai efek fotolistrik. Pasti sudah bisa terjawab ya, karena di soal yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Energi kinetik maksimum fotoelektron tidak bergantung intensitas cahaya. Ya, ini benar. Kenapa? Karena di sini hanya EK max itu sama dengan HF kurang HF0 atau HC per lambda kurang HC per lambda 0. Jadi hanya bergantung pada persamaan ini. Menaikkan intensitas cahaya menambah laju perpindahan elektrik ke logam. Salah, saya sudah jelaskan di soal sebelumnya. Energi elektron akan teremisi hanya bila frekuensi cahaya datang sama dengan frekuensi tertentu. Ini juga salah. Ya. Syaratnya itu harus frekuensinya ya. Syaratnya itu harus cahaya datang harus lebih besar daripada frekuensi ambangnya. Terdapat jeda waktu antara pencahayaan dan teremisinya elektron yang digunakan elektron untuk menyerap energi agar bisa lepas dari logam. Ini juga salah. Tidak ada hubungan antara cahaya dan energi fotoelektron. Ini juga salah. Karena di sini ada hubungannya. Ini sudah ada persamaannya. Jadi yang tepat jawaban dari soal ini adalah opsi A. Energi kinetik maksimum fotoelektron tidak bergantung pada intensitas cahaya. Itu benar. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Pada saat cahaya kuning dikenakan pada suatu logam, diamati adanya fotoelektron yang lepas dari logam tersebut. Pada saat itu terjadi, selanjutnya intensitas cahaya kuning kemudian diperkecil hingga mendekati 0. Gejala yang dapat diamati adalah, sekali lagi, dalam peristiwa efek fotolistrik, ya ingat, dalam peristiwa efek fotolistrik yang harus kalian ingat dengan cermat ya. Intensitas hanya menentukan atau mempengaruhi jumlah elektron yang keluar dari permukaan logam. Itu poin pentingnya. Tetapi biasa di soal tidak dikatakan ya jumlah elektron yang keluar. Berarti kata lainnya adalah caca fotoelektron. Nah, caca fotoelektron berarti berhubungan dengan jumlah elektron yang keluar. Kalau intensitasnya diperkecil atau dikurangi, otomatis jumlah caca fotoelektron akan menjadi berkurang. Berarti yang benar hanya opsi 4. Jadi 4 saja. Jadi pilihannya itu biasanya kalau bentuknya pernyataan, A itu 1, 2, 3. B itu adalah 1 dan 3. Kemudian C itu adalah 2 dan 4. Kemudian D adalah 4 saja. E adalah biasanya benar semua atau salah semua ya. Biasanya benar semua atau salah semua. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah opsi delta, yaitu 4 saja. Oke, jadi gitu konsepnya. Oke, jadi itu soal terakhir untuk pembahasan materi fisika modern, khususnya materi tentang efek fotolistrik. Nanti kita akan lanjut pembahasan di video berikutnya untuk materi tentang teori relativitas. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan saya Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.